Abangku, selamat malam Bang. Ya, selamat malam, Mbak. Bang, sedikit diawali dengan update dulu Bang terkait sidang kemarin Bang. Hari Senin kemarin mungkin bisa dijabarin Bang agenda dan apa aja sih yang terjadi di persidangan Bang? Baik, Mbak. Jadi sidang kemarin hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 ya. Jadi agendanya itu masih pembuktian dari penuntut umum, di mana pembuktian ini eh, masuk dalam agenda bukti tambahan. Bukti tambahan berupa CCTV yang lokasi sebagaimana yang disebutkan oleh Saudara Priyo dalam keterangannya bahwa TKP yang sebelumnya seluruh korban itu dianiaya dan dirampas nyawanya di rumah almarhum Haji Sahroni, ternyata berdasarkan keterangan beliau bahwa saudara almarhum Budi itu dianiaya di kios. Jadi keterangan kemarin hasil dari penyelidikan kepolisian dan diserahkan kepada penuntut umum eh, berusaha menampilkan aktivitas mereka berdua. Jadi bahwa betul tergambar dalam CCTV aktivitas mereka dalam melakukan penganiayaan dan perampasan nyawa di kios milik almarhum Budi. Jadi terurai jelas bahwa sorenya sekitar pukul 10 mereka bertiga terlihat berjalan dari rumah TKP almarhum Haji Sahroni, rumah induk, kemudian berjalan menuju toko, kemudian setelah beberapa jam, sekira jam setengah dua, hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025, itu mereka terlihat berjalan yang semula bertiga menuju ke kios almarhum Budi, lalu kembali lagi mereka berjalan tersisa dua orang, yaitu para pelaku Ririn dan Prio. Jadi satu orang almarhum Budi diduga dianiaya dan telah meninggal dunia di kios tersebut. Kemudian mereka kembali ke rumah untuk melanjutkan penghabisan nyawa, perampasan nyawa kepada empat anggota keluarga yang lainnya. Jadi kemarin eh, mutlak pembuktian tambahan itu berdasarkan dari keterangan terdakwa Prio. Begitu, Mbak. Oke, Bang, dari sidang kemarin itu satu hal yang menjadi yang menguatkan bahwa kan sekali lagi ya Bang bahwa pihak pihak Ririn kan masih bersikukuh lah Bang. Mm. Berbanding terbalik dengan apa yang Prio sekarang sudah ungkapkan secara sejujur-jujurnya ya Bang. Ya, ya. Satu hal yang memberikan terang benderang lah Bang bahwa di sini Prio bukanlah menjadi dalangnya Bang. Ya. Jadi eh, terlihat betul ya bahwa Prio di dalam memberikan keterangan setelah eh, menjadi klien saya gitu kan dan kembali menguasakan pembelaannya terhadap saya. Pertama yang saya lakukan adalah pemisahan sel tahanan di lapas, ya. Sehingga antara Prio dengan Ririn ini tidak lagi dalam satu sel, sehingga itu juga sesuai dengan permintaan Prio, di mana kalau saya merasa tertekan Pak untuk mengungkapkan yang sebenarnya dan merasa terus dihantui rasa takut kepada sosok Ririn gitu kan, apalagi di dalam satu sel yang mana dulu itu pada saat masa karantina itu Ririn menekan Prio dan mendoktrin Prio, memaksakan untuk membacakan surat yang berisi bahwa pelaku itu ada lebih dari dua orang, artinya ada empat pelaku lain, sebagaimana yang sudah didiskusikan selama ini oleh publik. Ada Aman Yani, Joko, kemudian Hardi, dan Yoga. Nah itu hasil dari tekanan di mana pada saat masa karantina, itu mereka berada satu sel. Kemudian setelah dipisahkan, maka Prio secara gamblang menjelaskan runtutan peristiwanya yang memang ada perubahan juga dari BAP awal gitu, berupa TKP yang baru yaitu kios, kemudian lokasi Palu yang ditemukan, di mana dalam BAP awal itu Prio masih di dalam kendali dari saudara pelaku Ririn, itu menyebutkan pengakuannya bahwa Palu itu dibuang di sungai Cimanuk, yang sungai
terbesar di Indramayu, gitu, di daerah Desa Babadan. Nah, pada akhirnya Prio berterus terang bahwa sesungguhnya Palu itu tidak dibuang di sungai, Pak, tapi tidak jauh dari lokasi rumah TKP. Akhirnya atas dua keterangan itu, TKP kios dengan keberadaan lokasi pembuangan Palu, polisi langsung bergerak cepat menyelidiki, mengkonfirmasi atas keterangan tersebut, dan alhamdulillah verified keterangannya, eh, bisa divalidasi dengan ditemukannya pertama adalah bercak yang diduga darah di dalam kios milik Budi almarhum, dan keberadaan Palu memang betul ada sebagaimana yang sudah di ekspos oleh banyak media sosial, kemudian juga kemarin disajikan secara resmi di hadapan persidangan oleh penuntut umum. Dan terdakwa Prio mengakui bahwa betul Palu itulah yang dipergunakan oleh pelaku Ririn dalam menganiaya dan merampas nyawa kelima korban dalam satu keluarga itu. Dan Prio mengakui bahwa dirinya hanya mengikuti kemauan Ririn karena memang dia merasa takut dan merasa di bawah kendali Ririn dari mulai sejak dia diajak ke rumah Budi, itu dia menurut saja karena memang di lingkungan pergaulan sosial perumahannya di kompleks Fabri itu, Prio adalah sosok yang penurut kepada Ririn. Karena Prio, sebagaimana diketahui banyak orang, bahwa Prio ini sebatang kara dan hidup hanya memperoleh kebaikan dari orang di dalam kompleks itu. Makanya ibu-ibu kompleks juga setiap sidang itu selalu hadir dan memberikan support kepada Prio gitu, untuk berkata jujur apa adanya gitu. Dan memang Prio mengakui bahwa selalu membantu perbuatan Ririn di dalam seluruh rangkaian penganiayaan yang menyebabkan nyawa 5 nyawa itu melayang gitu. Oke, Bang. Pertanyaan saya pertama gini, Bang. Pelaku-pelaku fiktif yang ada ini, Bang, nama-nama yang fiktif Ya. ini kan sudah pasti kan sudah Prio sudah jabarkan ke Abang selaku kuasa hukum yang sejujur-jujurnya bahwa benarkah ini segala bentuk skenario itu memang dibuat oleh Ririn? Itu yang pertama. Apakah betul? Yang kedua, eh, apakah selama dalam sel tahanan yang sama, Prio mendapatkan intervensi, ancaman atau apapun, Bang? Iya betul. Jadi dari keterangan Prio, itu memang sejak awal selalu rangkaian peristiwa tersebut dikendalikan oleh saudara Ririn gitu. Dan memang semua perbuatan dari mulai mengajak Budi keluar dan kemudian melakukan penganiayaan satu persatu sehingga seluruhnya meninggal dunia, bahkan sampai dengan melakukan membantu menimbun juga Prio mengakui. Dan nama-nama itu memang diskenariokan oleh saudara Ririn sebagaimana yang tadi saya sebutkan itu pada saat mereka masih di sel karantina yang berada di lapas kelas 2B di Indramayu. Dalam satu sel itu menjelang sidang mereka melakukan upaya perubahan daripada cerita peristiwa itu, lalu si Prio dipaksa untuk berkata sesuai dengan keinginan Ririn. Oke, berarti sorry bang, berarti gini bang, berarti Ya, nama-nama fiktif itu dibuat di dalam sel tahanan ya bang saat mereka berdua ya, skenario nya seperti itu ya bang? iya seperti itu. Yang dikatakan Prio seperti itu dan terbuktikan setelah sekarang berjalan persidangan dan kembali saya mendampingi Prio dan semuanya itu terbuka dan dikatakan sesuai dengan fakta yang sebenarnya gitu. Bang, ancaman atau intervensi seperti apa sih yang Prio dapat dari Ririn saat di dalam sel yang sama bang? Apakah ada ancam kalau lo begini, bakal begini, seperti apa? Seperti Iya, apa ada iya. tadi bang? Ada. Ya, seperti intimidasi psikis ya, mental untuk menekan mental Prio, dan ada juga kekerasan fisik yang dilakukan oleh Ririn ketika Prio berusaha untuk sesuai dengan fakta yang sesungguhnya gitu. Sempat Prio ingatkan bahwa sudahlah kita jujur katanya. Namun Ririn, udahlah kamu ceritakan saja seperti itu. Dan saya dipukul Pak katanya dan ditendang juga oleh saudara Ririn. Dipukulnya seperti apa bang? Ini maksudnya pemukulan karena tidak mau ikut Iya, ikut digeplak, dalam skenario? iya, iya digeplak, digeplak kepalanya, dipukul kepalanya dan ditendang kakinya oleh saudara Ririn. Karena mereka dalam satu sel karantina itu hanya berdua, Mbak.
Nah, ini juga saya mengkritisi kemarin apa lapas gitu kan, karena waktu di kepolisian karena apa keterangannya selalu bertentangan gitu di kepolisian mereka dipisahkan selnya, tapi kalau di lapas kan eh, kebijakan ada di lapas ya.